pemirsa, sekarang saya akan meminta Roy untuk bisa menerawang sedikit partisipan yang ketiga yang akan kami ajak ngobrol di Karma. Roy, silakan. Baik. Wow, menarik sekali hari ini ya, Robi. Dalam penglihatan batin saya, ada sosok tua terabaikan dan tidak diperhatikan, Robi. Baik, lagi-lagi ini perempuan. Dan beliau mungkin ada masalah keluarga. Beliau ada masalah keluarga. Tidak dianggap oleh saudaranya. Dan tanggal lahir yang Roy maksud adalah tanggal lahir nomor? Saya akan memilih angka kelahiran 10. Ibu Rini, kelahiran tanggal 10. Hidup diabaikan oleh keluarganya dan sudah mengalami kegagalan rumah tangga 2 kali. Karma apakah yang terjadi kepada Ibu Rini? Saya melihat pertama kali dalam bentuknya seperti ini, perawakannya dan wujudnya, badannya, mukanya, auranya sangat kasihan, kesepian dan sedih. Lalu kemudian saya meneliti lagi dan meramalkan tentang tanggal dan bulan. Di sini tercatat juga bulan 11, kemudian 10, dan menghasilkan juga angka 22. Di sini saya melihat juga ada sering dibohongi suami. Tetapi sebenarnya suaminya ini baik, tetapi ada sifat yang mungkin kurang menyenangkan, dibohongi. Dan saya melihat di sini ada gambaran dikucilkan. Dikucilkan di sini artinya adalah dikucilkan oleh keluarga, bukan keluarga inti, Robi. Oh. Saya melihat kecenderungan di sini adalah adik-adiknya kah atau mungkin saudara di luar inti. Dan saya menggambarkan gunting dan rambut di sini. Artinya adalah simbol Bunda Rini berkaitan kerjaannya berhubungan dengan rambut dan gunting, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan ia mencari uang? Mencari uang sendiri, artinya beliau Bunda Rini mencari uang sendiri. Punya suami seperti tidak punya suami. Sebenarnya suaminya baik, namun sering berbohong. Iya, sifat bohong dan karakter. Jenis kebohongan yang seperti apa, Roy? Saya melihat di sini kebohongan-kebohongan yang tidak terbuka tentang masalah uang. Ibu Rini adalah sosok korban yang produk menyedihkan, melankolis, dan hanya menerima apa adanya nasib, seperti itu. Tidak ada daya usaha untuk merubah yang menjadi lebih baik. Itu yang saya lihat. Ya, dari kecil saya memang dari keluarga miskin ya, orang tua saya. Saya lahir umur 1 tahun, ayah saya sama ibu saya broken, dan saya ikut nenek waktu itu. Terus sampai saya umur 12 tahun saya belum tahu ayah saya seperti apa. Dan menginjak saya remaja, saya kawin di usia muda. Sebenarnya keluarga saya melarang saya menikah sama orang itu, tapi saya bersikeras untuk menikah. Ya, setelah itu hubungan rumah tangga kami tidak harmonis. Saya selalu dianiaya. Tragisnya lagi, saya hamil 3 bulan waktu itu. Suami saya menikah lagi. Perempuannya hamil 8 bulan. Robi, saya mendengar satu
vision di bisikan kuping saya, Robi. Bunda Rini tampaknya menikah 3 kali. Iya. Nah, setelah itu saya pergi dari suami saya itu karena saya sering disakiti dan saya nggak bisa terima dengan ini keadaan yang orang ketiga yang sedang hamil. Setelah anak saya lahir umur 9 bulan, saya lari dari rumah. Dalam kehidupan hari-hari pun itu saya selalu ini sendiri, berusaha sendiri, saya jualan gorengan. Selalu bangkit sendiri untuk ngurusin anak saya supaya anak saya bisa makan. Terus gitu saya ini sama orang laki punya rasa dendam. Tapi akhirnya saya kenal orang yang ini baik, mau menolong saya disekolahin salon, sampai kehidupan saya bisa berubah. Saya mau menikah dengan dia karena dia katanya nggak punya istri. Dan setelah saya hamil 5 bulan, ternyata dia beristri. Akhirnya menghindar. Saya sempat menikah 4 tahun sama dia. Terus punya anak 1. Tapi dia istrinya juga mau menerima saya sebenarnya karena dia sama istrinya udah 25 tahun nggak punya anak. Tapi saya nggak senangnya dia membohongin saya. Tapi saya ambil hikmahnya semua itu karena dia udah merubah hidup saya yang tadinya saya hanya penjual gorengan dan kerja dari toko pindah ke toko yang lain gitu. Saya hargai dia karena dia sekarang udah almarhum. Roy, ini kalau kita lihat tampaknya ibu mudah terbuai, ya Roy. Beliau terlampau baik. Terlampau baik. Justru malah terlalu baik dan beliau hanya pasrah dan menjalani apa adanya di depan mata. Ibu untuk pernikahan ketiga? Ya setelah itu saya kenal dengan seseorang yang saya merasa meskipun dia belum bekerja, tapi hatinya sangat baik menurut saya sampai saat ini. Dia nggak pernah berbuat yang mengkhianati saya, itu saya belum pernah tahu. Tetapi saya lihat perasaan-perasaan kesepian, perasaan-perasaan sedih oleh diri kamu sendiri itu tetap muncul. Karena memang kamu terlahir mempunyai sifat jiwa yang selalu kesepian dan jiwa yang selalu sedih. Roy, ini kalau berbicara soal karma buruk yang ibu jalani gitu ya, ini sebenarnya memang adalah hasil dari perbuatan atau karma ibu sebelumnya, atau mungkin dari keluarga, atau mungkin ada rentetannya seperti yang Roy baca seperti apa, Roy? Saya melihat ada karma buruk tetapi bukan dari Ibu Rini, tetapi dari keluarga-keluarga sampingnya yang saling berebut tentang materi dan saling punya jiwa greedy, rakus. Tetapi dalam Bu Rini sendiri saya berhadapan, orang ini sangat murni. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada jiwa rakus sama sekali. Oleh karena karma itulah menyebabkan struktur menjadi lebih pekat di sini. Oke. Itu ya? Dari ayah saya sih, saya punya saudara tiri 4 ya. Terus dari ibu saya punya saudara tiri 3. Di situ hanya saya yang mengakui mereka. Saya melihat ada unsur mereka. Entah mereka itu takut karena saya juga anaknya. Mungkin mereka takut saya minta hak saya sebagai anak juga.
karena saya nggak pernah dibesarkan oleh ayah saya, tapi sebenarnya hati saya tidak ke sana. Saya ikhlas, saya lebih baik cari sendiri. Boleh nggak Baby bertanya ya? Ya, Beb. Apakah ada suatu hal yang terjadi, misalnya orang tua kita secara garisnya ada perceraian, kita ada broken home, apakah ada jaminan memang Bebet, Big Bobot, kalau ada perceraian di sebuah keluarga itu akan menimbulkan perceraian lagi terhadap anaknya? Biasanya ada, tetapi ada satu hal yang Baby harus tahu dan semua pemirsa yang nonton di sini, bahwa karma dari atas bisa kita perbaiki dari kita sendiri juga. Belum tentu yang atas keluarga kita, papa mama kita bercerai lalu kita akan bercerai juga. Memang kebanyakan seperti itu, tetapi tidak semuanya. Ya, kita berhak untuk merubah karena perbuatan-perbuatan baik kita, dan mudah-mudahan memang tidak terjadi seperti yang terdahulu, Robi. Ya, Seperti itu. oke. Roy, ini kan ibunya dari Ibu Rini sudah lama tidak berkomunikasi, itu masih ibu atau bagaimana? Ibu saya masih ada, Masih dan ada. sekarang udah sakit-sakitan karena udah tua ya. Roy bisa mungkin membaca kira-kira ke depannya gimana, Roy? Untuk ibunya sendiri. Ibunya sangat turun sekali kondisinya di tahun 2018 nanti, dan mengalami sakit yang grafiknya turun jauh, sangat kurang bagus. Tetapi saya lihat Ibu Rini sangat kuat sekali untuk menghadapi situasi tersebut nanti ke depannya. Ibu Rini kan akhirnya mendapatkan karma baik, Roy. Iya. Roy bisa membaca nggak apa sih yang ibu lakukan sebelum menikah dengan si suami yang ketiga sehingga ibu sekarang merasa lebih hidup, Roy? Apa yang dilakukan Ibu Rini sebelum itu adalah bagian dari kehidupan dia, Robi. Jadi tidak bisa dibilang bahwa apakah yang dilakukan Ibu Rini salah atau tidak. Tapi yang sekarang saya lihat dia lagi menikmati buah karma baik dan lagi menjalani proses yang akan menuju lebih baik lagi. Dan saya melihat Ibu Rini walaupun suaminya tidak menghasilkan banyak uang, tetapi saya melihat kamu menikmati. Itu yang paling penting. Dan kamu tahu, Ibu Rini, saya sangat bangga sama kamu. Kamu percaya dengan cinta dan kesetiaan di sini. Iya. Ibu pesan dari kami harus lebih merasa lebih hidup lagi, Ya, ya? Iya. Untuk kedepannya biar lebih terbuka lagi begitu ya, Roy ya? betul sekali.